it up, so me give it up, so me give it up to our girls. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Santa Claus say, well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Wahyu Saifullah dari Teknik Kimia Angkatan 2023. Adapun pada hari ini kami bakalan mempresentasikan tugas besar pengendalian proses yang berjudul PNID dan Sistem Pengendalian Proses Pabrik Glycerol. Di kelompok 19 saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Pak Khairunisa Salsabila dengan NIM 12228000126. Ada Via Citra Lestari dengan NIM 123280031. Ada Maya Salma Putri dengan NIM 123280024. Ada saya sendiri yaitu Wahyu Saifullah dengan NIM 123280051. Ada Tasya Rahma Putri dengan NIM 123280056. Dan yang terakhir ada Rika Febri Lestari dengan NIM 123280059. Adapun referensi dari PNID kami diambil dari tugas besar yang berjudul Prarancangan Pabrik Kimia Glycerol dan Alil Alkohol Asam Hidrogen Peroksida dengan katalis asam sumstat dengan kapasitas produksi 20.000 ton per tahun. Adapun tujuan dari sistem controller yaitu yang pertama menjaga kondisi operasi meliputi temperatur, pressure, level hingga laju alir yang tetap di sekitar set point atau yang kita inginkan. Yang kedua, yaitu untuk mendeteksi kerusakan atau operasi tidak normal lebih cepat. Terus yang terakhir dan yang paling penting, untuk menjaga kualitas produk dan keselamatan operasi. Berikut komponen dasar instrumentasi, yang meliputi yang pertama ada sensor dan transmitter, yang meliputi temperatur indikator dan atau temperatur transmitter, terus pressure indikator atau pressure transmitter, terus ada level indikator atau level transmitter, hingga flow indikator atau flow transmitter, yang mana berfungsi untuk mengukur dan mengirim sinyal. Terus ada controller dan final element, yang meliputi temperatur controller, pressure controller, level controller, dan flow rate controller, yang mana berfungsi untuk mengelola sinyal dan mengubah pembukaan valve. Berikut disajikan konsep variabel dan jenis controller. Yang pertama ada proses variabel atau PV, yaitu suatu besaran yang dikendalikan, meliputi temperatur, pressure, level, dan flow. Yang kedua ada manipulated variable atau MV, meliputi besaran yang diubah oleh controller, meliputi laju stream, cooling water, the bead feed, fan, hingga produk. Lalu ada disturbance, yaitu suatu perubahan beban, meliputi beban komposisi, kondisi, utilitas, fouling, dan kebocoran. Dan yang terakhir itu adalah jenis pengendalian yang dipakai di PNID, meliputi feedback, cascade radio, feed forward, selective override, or interclock. Berikut merupakan pengendalian yang disajikan dalam PNID yang bakal dijelaskan oleh teman saya. Pada Tasya, saya persilahkan. Terima kasih kepada Wahyu atas kesempatannya. Selanjutnya ada pengendalian pada tangki penyimpanan yang meliputi variabel proses, manipulatif variabel, dan disturbance. Selanjutnya juga ada jenis pengendalian. Variasi proses meliputi level cairan di dalam tangki atau ketinggian bahan baku yang disimpan. Selanjutnya juga ada tekanan ruang gas di atas cairan dalam tangki. Pada manipulatif variabel meliputi bukaan kontrol valve pada jalur keluaran ke emergency dam atau ke unit berikutnya untuk mengatur level. Selanjutnya juga ada bukaan kontrol valve atau PSV pada jalur fan untuk mengatur tekanan di dalam tangki penyimpanan 102.
Selanjutnya ada disturbance atau gangguan. Di sini meliputi laju alir feed yang masuk ke tangki 102. Selanjutnya ada perubahan sifat fluida yang meliputi densitas dan viskositas yang memengaruhi pembacaan level dan respon valve. Selanjutnya ada fouling atau kerusakan pada valve serta fluktuasi tekanan di hilir tangki. Jenis pengendalian yang kita gunakan di sini yaitu feedback control. Pada tangki penyimpanan 102 yang kita kontrol di sini ada pressure, level, dan juga flow. Nah, pada kontrol pressure, tekanan di dalam tangki penyimpanan 102 ini akan dipantau menggunakan PT atau pressure transmitter. Sinyal tekanan yang terukur kemudian ditampilkan pada PI atau pressure indicator sehingga operator dapat memantau kondisi tekanan secara langsung. Sinyal dari PT juga akan dikirimkan ke alarm, yaitu pressure alarm low dan pressure alarm high, PAL atau PAH. Pada PAH akan aktif ketika tekanan itu bakal melebihi batas tekanan tangki. Sedangkan pada PAL akan aktif apabila tekanan turun di bawah batas minimum dari tangki penyimpanan ini. Selain itu, sinyal tekanan juga akan dikirimkan ke PC atau pressure controller untuk menjaga tekanan tangki tetap berada pada rentang operasi yang aman dan stabil. Selanjutnya di sini kita juga mengontrol level, di mana level ini dikontrol menggunakan level transmitter, kemudian akan ditampilkan di LI atau level indikator. Sinyal dari LT ini akan dikirimkan ke LC atau level controller, yang dimana level controller ini akan membandingkan nilai set point dengan nilai aktualnya. Apabila terjadi penyimpangan level, LC ini akan menghasilkan sinyal koreksi untuk menyesuaikan laju alir fluida yang keluar dari dasar tangki. Selanjutnya, dari sinyal LC ini akan dikirimkan ke FC, di mana FC ini merupakan flow control yang terpasang pada outlet tangki. Sinyal keluaran dari FC ini akan diteruskan ke level to pressure converter atau L atau P ini dengan mengubah bukaan katup laju alir fluida yang keluar dari tangki, di mana dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan proses. Kemudian fluida yang keluar dari aliran ini akan dialirkan menuju unit berikutnya, yaitu emergency dam atau ED. Oke, selanjutnya pengendalian pada reaktor, yaitu terdapat variasi proses. Yang pertama, variabel proses utama pada pengendalian reaktor. Yang pertama itu ada temperatur reaktor, tekanan reaktor, level cairan di reaktor, dan laju alir masuk dan keluar reaktor. Yang kedua ada manipulated variable. Ada temperatur, laju alir cooling water ke jaket reaktor, dapat dibuka atau ditutup oleh kontrol valve. Yang kedua ada tekanan. Bukaan kontrol valve atau PSF pada jalur fan atau outlet gas atau cair. Yang ketiga ada level laju alir keluaran reaktor, kontrol valve atau outlet menuju emergency dam atau unit berikutnya. Next. Selanjutnya ada disturbance atau gangguan. Terdapat 3 gangguan. Yang pertama ada panas reaksi yang berubah akibat variasi kecepatan reaksi. Yang kedua ada perubahan laju alir atau komposisi fans. Yang ketiga ada gangguan utilitas. Perubahan temperatur atau laju alir cooling water, fluktuatif tekanan hilir, cooling pada heat transfer surface atau valve. Selanjutnya ada jenis pengendalian. Jenis pengendaliannya adalah feedback controller pada temperatur reaktor. Oke, pada reaktor dikontrol pada laju alir, temperatur level, dan pressure. Laju alir fluida yang masuk dan keluar reaktor diukur oleh flow indicator. Dan ketika tidak sesuai dengan set point, maka flow indikator akan memberikan sinyal kepada flow transmitter untuk menerjemahkan sinyal yang diberikan oleh sensor ke sinyal yang dapat diproses oleh flow controller. Selanjutnya, sinyal yang dihasilkan berupa sinyal elektrik akan diubah oleh flow transmitter dan dikonversi oleh conveyor menjadi sinyal pneumatik yang akan membuka atau menutup valve. Untuk selanjutnya, mengukur temperatur pada reaktor, terdapat sistem pengendalian berupa TI.
Dan ketika temperatur pada reaktor tidak sesuai dengan set point, maka TI akan memberikan sinyal kepada TT untuk menerjemahkan sinyal yang dikirimkan oleh sensor ke sinyal yang dapat diproses oleh TC. Selanjutnya, sinyal yang dihasilkan berupa sinyal elektrik akan diubah oleh TY dan dikonversi oleh conveyor menjadi sinyal pneumatik untuk mengatur laju alir cooling water. Pada reaktor terdapat juga level indikator dan pressure indikator, di mana ketika level fluida yang di dalam tangki tidak sesuai dengan set point, maka akan memberikan sinyal pada LT untuk menerjemahkan sinyal yang dikirimkan oleh sensor ke sinyal yang dapat diproses oleh LC. Untuk membuka level sehingga fluida dalam tangki akan berkurang dan mengalir menuju ED. Dan ketika tekanan tidak sesuai dengan set point, maka PI memberikan sinyal pada PT. Selanjutnya, PT akan menerjemahkan pembacaan sensor ke PC. Selanjutnya, sinyal yang dihasilkan berupa sinyal elektrik dan diubah oleh PY dan dikonversi oleh konverter menjadi sinyal pneumatik yang mengendalikan kontrol valve dan membuka dan menutup spring valve. Selanjutnya itu ada pengendalian pada menara distilasi. Jadi yang pertama itu ada variasi proses, yang dimana variasi proses ini merupakan parameter utama yang harus dijaga agar pemisahan distilasi berjalan stabil. Yang pertama itu ada tekanan kolom distilasi. Jadi tekanan kolom distilasi ini mempengaruhi titik didih komponen dan efisiensi pemisah. Lalu ada temperatur di kondenser dan reboiler. Untuk kondenser sendiri, dia itu mengatur pengembunan uap di atas kolom, sedangkan reboiler menyediakan panas untuk penguapan di bawah kolom. Selanjutnya ada level Selanjutnya ada level cairan di akumulator V301 dan bottom kolom. Untuk levelnya sendiri, itu level harus stabil agar tidak terjadi flooding atau dry out. Lalu ada laju alir feed, reflux, distilat, bottom, dan recycle. Perubahan laju alir ini langsung mempengaruhi neraca massa dan juga kualitas produk. Lalu selanjutnya itu ada manipulative variable atau variabel yang dikendalikan, yang dimana variabel ini diatur oleh sistem kontrol untuk menjaga kondisi kolom. Di antaranya itu ada laju alir steam ke reboiler RB301, yang dimana dia tuh mengontrol temperatur bottom dan laju penguapan. Lalu ada laju alir cooling water ke kondensor yang mengatur temperatur atas kolom dan derajat kondensasi uap. Lalu ada laju alir reflux dan produk distilat atau bottom melalui control valve menjaga komposisi dan stabilitas operasi kolom. Lalu ada laju alir recycle dari RB301 ke kolom, yang dimana dia itu mengatur keseimbangan aliran internal kolom. Selanjutnya itu ada disturbance atau gangguan, yang dimana gangguan ini merupakan perubahan yang tidak dapat dikendalikan langsung, yaitu ada perubahan laju alir dan komposisi feed yang menyebabkan perubahan beban pemisahan, lalu fluktuasi utilitas, steam dan juga cooling water yang mempengaruhi temperatur reboiler dan kondensor, lalu perubahan beban operasi dan fouling, kerak pada reboiler atau kondensor menurunkan efisiensi perpindahan panas. Lalu yang terakhir itu ada jenis pengendalian. Untuk jenis pengendalian yang digunakan sendiri itu adalah rasio kontrol, yang dimana rasio kontrol pada pengaturan rasio reflux terhadap distilat atau feed dan rasio alir recycle dari reboiler ke kolom sesuai loop RC yang dijelaskan di bagian distilasi. Yang dimana pengaturan rasio reflux terhadap distilat atau feed itu bertujuan menjaga kualitas dan kemurnian produk atas, sedangkan pengaturan rasio alir recycle dari reboiler ke kolom itu menjaga keseimbangan panas dan aliran internal kolom. Dengan rasio kontrol, meskipun laju feed berubah, hubungan antar aliran utama tetap terjaga sehingga operasi kolom distilasi tetap stabil. Baik, selanjutnya yaitu pengendalian pada evaporator, di mana variasi prosesnya yaitu tekanan di dalam evaporator. Selanjutnya yaitu temperatur operasi, di mana temperatur operasinya itu menentukan laju penguapan air. Untuk manipulatif variabelnya
ada dua, yaitu laju alir pemanasnya. Pemanasnya yaitu produk panas atau steamnya ke sisi pemanas evaporator. Yang kedua, bukaan kontrol valve pada jalur fan atau produk yang keluar mempengaruhi tekanannya. Selanjutnya, disturbance atau gangguan. Gangguannya itu ada dua juga. Yang pertama ada variasi kandungan air dan laju alir umpan dari menara distilasi. Selanjutnya yaitu pada perubahan temperatur pemanasnya, di mana fouling pada permukaan mengalami perpindahan panas. Yang terakhir itu ada jenis pengendaliannya. Kalau dilihat dari variasi dan lain-lainnya, pengendaliannya ini adalah feedback temperatur kontrol pada PT-nya, di mana temperatur evaporator itu diukur lalu dikendalikan oleh TC yang memanipulasi laju alir pemanas atau produk panas atau steamnya tadi agar temperatur sesuai set point. Selanjutnya, pengendalian pada unit pompa P101 dan P303. Di sini ada variasi prosesnya, yaitu laju alir cairan yang dipompa pada discharge pompa, dan manipulate variabelnya yaitu bukaan control valve di discharge atau bypass line pompa. Lalu disturbance atau gangguannya itu ada perubahan tekanan di sisi hilir atau downstream, variasi viskositas dan densitas cairan, serta kondisi mekanis pompa atau ausan kavitasi. Dan jenis pengendaliannya pengendaliannya adalah feedback flow control, karena laju alir di discharge pompa diukur menggunakan flow indicator atau flow transmitter dan dikendalikan oleh flow controller yang mengatur control valve sehingga debit mengikuti set point. Untuk di pompa ini fluida dipompa oleh P101 dan mengalir melalui pipa utama menuju unit proses. Temperatur fluida dijaga oleh sensor temperatur yang sinyalnya dikirim ke temperatur controller atau TC301. TC301 ini membandingkan temperatur aktual dengan nilai set point yang telah ditentukan. Apabila terjadi penyimpangan temperatur, TC301 itu akan menghasilkan sinyal listrik sebagai respon pengendaliannya. Sinyal listrik tersebut dikonversi oleh IP converter menjadi sinyal tekanan udara yang kemudian menggerakkan control valve. Pembukaan atau penutupan valve akan mengatur laju alir fluida sehingga temperatur fluida dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan proses. Perbedaan TC301 di kiri dan di kanan itu, yaitu untuk yang di kiri itu dia mengirim sinyalnya itu langsung ke satu IP converter lalu ke control valve. Untuk yang TC301 yang kanan itu dia mengirim sinyal ke dua IP converter, dan biasanya itu untuk penguatan sinyal, distribusi sinyal atau kebutuhan sistem pneumatik tertentu sebelum ke aliran. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan. Terima kasih atas pihak yang terlibat. Kami harap semoga ilmu ini berguna bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.